Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Hilma Hilwana beserta rekan-rekan saya Amanda, Didan, Mutia, dan juga Zalfa. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini akan membahas tentang pengertian NKRI, ciri-ciri NKRI, wilayah NKRI, wawasan Nusantara, dan partisipasi warga negara. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak videonya. Bagian pertama yaitu pengertian. NKRI adalah bentuk negara yang seluruh kekuasaannya berada di bawah satu pemerintahan pusat yang berdaulat dan tidak terbagi-bagi. NKRI berdiri atas dasar Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan NKRI dilatar belakangi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang lahir dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari keamanan. Ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, seluruh wilayah Indonesia dipimpin oleh satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Artinya, Indonesia memiliki satu pemerintahan utama yang memegang kendali tertinggi atas seluruh wilayah, bukan terbagi-bagi seperti negara federal. Yang kedua, menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara, yang berarti semua aturan dan kebijakan di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, berlandaskan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila menjadi dasar nilai, moral, dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia yang tetap bersatu. Walau Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya, seluruh rakyat Indonesia tetap satu dalam semangat persatuan. Yang kelima, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu seluruh rakyat. Bahasa Indonesia berperan penting menyatukan komunikasi di antara beragam daerah dan budaya. Yang keenam, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui sistem demokrasi. Artinya, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan ikut menentukan arah pemerintahan. Yang ketujuh, Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur seluruh daerah dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, namun tetap berada di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, wilayah NKRI. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan, perairan, dan udara yang membentuk satu kesatuan kedaulatan. Pertama, kita akan membahas tentang wilayah darat NKRI. Wilayah darat NKRI mencakup seluruh pulau dan daratan yang berada dalam batas negara, dengan lebih dari 17.504 pulau, termasuk pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta ribuan pulau kecil lainnya. Luas wilayah darat Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi yang menjadi tempat tinggal beragam suku, budaya, dan sumber daya alam. Wilayah darat ini juga menjadi dasar administrasi pemerintah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Yang kedua, ada wilayah laut NKRI. Wilayah laut NKRI mencakup seluruh perairan di sekitar pulau-pulau Indonesia dan memiliki fungsi strategis, terutama karena dilewati jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Berdasarkan hukum nasional dan internasional, wilayah laut Indonesia terdiri dari laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantai yang berada di bawah kedaulatan penuh Indonesia. Kemudian ada zona tambahan 12 mil di luar laut teritorial untuk pengawasan kepatuhan hukum. Lalu ada zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut untuk pengelolaan sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas,
serta landasan kontinen yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut. Pengelolaan wilayah laut ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan nasional. Dan yang ketiga, ada wilayah udara NKRI. Wilayah udara NKRI adalah ruang udara di atas daratan dan laut yang membentang dari permukaan bumi hingga ketinggian tertentu yang diakui secara internasional. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara di atas darat dan laut teritorialnya, termasuk Indonesia. Wilayah udara ini terdiri dari ruang udara sipil yang digunakan untuk transportasi penerbangan komersial dan ruang udara militer yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan nasional. Pengelolaan wilayah udara sangat penting untuk kontrol penerbangan, menjaga keselamatan, serta pertahanan wilayah NKRI dari pelanggaran atau ancaman eksternal. Selanjutnya ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan menempatkan persatuan dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional sebagai hal yang paling utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Wawasan Nusantara memiliki tujuan antara lain: 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. 3. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun daerah. 4. Mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, wawasan Nusantara juga memiliki asas, yaitu 1. Kepentingan dan tujuan nasional di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. 2. Keadilan dan keseimbangan baik antar wilayah maupun antar individu. 3. Kesatuan wilayah meliputi kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. 4. Persatuan dalam keberagaman, menghargai perbedaan, suku, agama, dan juga budaya sebagai kekayaan bangsa. Bagian kelima, partisipasi warga negara dalam NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi itu bisa kita tunjukkan dengan menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita juga harus menjaga persatuan, toleransi, dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Selain itu, ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kegiatan sosial adalah bentuk nyata kepedulian terhadap bangsa. Kita juga wajib mentaati hukum dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita perlu bijak bermedia sosial serta menolak hoaks dan provokasi. Kita pun harus aktif dalam pemilu, menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Dan tak kalah penting, teruslah mengembangkan prestasi dan kreativitas untuk membawa nama baik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keutuhan NKRI agar melindungi kedaulatan, stabilitas, dan persatuan bangsa, lalu mendukung pembangunan nasional, juga bentuk penghormatan bagi jasa para pahlawan, serta mencegah terjadinya perpecahan dalam tantangan era digital. Sekian pemaparan materi dari kami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.